terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, Anda menyaksikan Sapa Sulsel hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, PMI Makassar mengajak warga untuk berdonor. Ini dilakukan mengingat selama musim libur lebaran, kegiatan donor darah terhenti dan mengancam ketersediaan darah. Palang Merah Indonesia atau PMI memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat. Tingginya permintaan darah membuat PMI memiliki tugas yang tidak mudah. Lantas, upaya apa yang dilakukan PMI Makassar untuk mengatasi menipisnya stok darah dan apa saja manfaat donor darah bagi kesehatan? Hal ini akan kita bahas dengan dua narasumber kita yang sudah hadir pada pagi hari ini. Ada Samsu Rizal selaku Ketua PMI Makassar. Selamat pagi, Deng Ical. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga di samping Deng Ical ada Dr. Wahyudi Muhsin selaku praktisi kesehatan dan juga staf khusus BPOM Republik Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keduanya sehat dan juga semangat untuk hadir di Pokoknya kita selalu semangat. Oke, berbicara soal stok darah dan juga PMI Makassar. Sebenarnya bulan Ramadan kemarin kan sempat ada beberapa kegiatan donor darah dan juga kemudian masuk libur Lebaran ini sebenarnya seperti apa? Ini kan kegiatan donor darah berhenti. Kalau stok darah di Kota Makassar, Deng Ical, sebenarnya sekarang ini seperti apa? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kakak Gufran dan seluruh pemirsa Kompas TV, Dr. Koboy, terima kasih banyak. Yang pertama adalah bahwa stok darah kita di PMI, alhamdulillah per hari ini juga masih stabil lah. Saya lagi akses data terakhir, tapi kemarin malam itu stoknya kita itu ada 1020 kantong. 1020 kantong itu ekuivalen dengan kebutuhan ya kurang lebih 7 hari lah. Nah, standarnya kita di dunia, standar internasional itu minimal kebutuhan untuk 2 hari. Kalau PMI nasional, PMI itu standarnya minimal 5 hari. Jadi kita sudah termasuk normal lah. Nah, saya coba update dan sebelum Ramadan itu stok kita itu 1.700. Kemudian selama Ramadan dan pas Lebaran itu malam takbiran saya cek itu sekitar 1.600 dan alhamdulillah per kemarin malam itu 1.200. Dan memang biasanya menjelang Lebaran dan sampai libur Lebaran karena ini agak panjang 10 hari, biasanya stok kita itu memang agak terbatas. Nah, pada saat Ramadan itu kita genjot, mulai donor darah di masjid-masjid, di Al-Markas sebulan penuh, di beberapa sarana ibadah, termasuk di gereja dan kelenteng, itu menghasilkan kira-kira 1.400-an. Jadi selama Ramadan alhamdulillah aman, dan biasanya memang pasca Ramadan itu sangat berbahaya. Posisinya sangat krusial, karena kebutuhan luar biasa tingginya, sementara pendonor itu luar biasa turunnya. Kenapa turun? Karena biasanya kalau libur Ramadan itu perusahaan-perusahaan, lembaga, kampus, dan lain-lain itu tidak menyelenggarakan donor darah. Tetapi kita tutupi dengan berbagai skema, diantaranya itu adalah kita masuk di segmen komunitas, di perorangan, dan di gerainya kita. Di Makassar itu ada 3 gerai, di PMI Makassar di Jatikandea, kemudian di Mall Ratu Indah, dan juga di Mall Nipah. Kemudian ada juga dari PMI, UTD PMI Sulawesi Selatan di Jalan Lanto, kemudian beberapa UTD yang lain di rumah sakit dan di UTD Dinas Kesehatan. Tetapi untuk kebutuhan stok darah di PMI itu relatif aman ya. Kebutuhan per hari itu rata-rata antara 150 sampai 200 kantong. Itu untuk Makassar. Yang kadang-kadang problem itu adalah kalau tiba-tiba ada permintaan dari Mimika. Ada permintaan dari Ambon, ada permintaan dari Kalimantan atau dari Jawa, atau bahkan ada permintaan dari luar negeri. Ini yang kadang-kadang agak sedikit mengganggu stoknya kita, dan biasanya kita antisipasi dengan beberapa strategi, diantaranya mengaktifasi pendonor on call-nya kita. Ada pendonor on call-nya kita. Yang paling utama itu ada TNI, Polri, pemerintah kabupaten kota sesulsel, kemudian ada beberapa ormas yang standby lah. Dan alhamdulillah selama kurang lebih 5 tahun terakhir ini stok kita di bulan Ramadan itu termasuk yang paling
paling stabil lah. Paling stabil ya untuk Ramadan ini. Indonesia lah, Oke. PMI yang paling stabil. Oke, Deng Ical, Iya, sebelum kita lanjut ngomong soal stok darah yang ada di Kota Makassar, saya tadi kan Deng Ical sempat menyinggung bahwa memang ada banyak manfaat untuk pendonor melakukan donor darah. Nah, sekaligus saya ingin konfirmasi nih dan juga mungkin ada tambahan sedikit dari Dr. Wahyudin Muhsin. Bagaimana soal pendonor yang melakukan donor darah di bulan Ramadan? Apakah memang ini dianjurkan dari segi kesehatan atau sebaiknya kondisinya seperti apa? Ya, makasih banyak. Ya. Saya menambahkan apa kata Ketua PMI, Deng Ical, bahwa donor darah itu intinya tidak pernah merugikan tubuh kita. Ya. Selalu memberi manfaat, terkhusus adalah detoksifikasi. Bagaimana tubuh-tubuh racun-racun tubuh kita ini keluar semua, tapi bukan berarti darah kotor ini yang dikasih ke manusia, bukan, tapi regenerasi sel. Regenerasi sel mulai dari sel darah putih, sel darah merah itu semua diregenerasi. Yang kedua, di PMI itu memiliki standar yang ketat. Standar ketat itu apa? Pertama, kalau orang hipertensi tidak mungkin kita lakukan donor darah terlalu. Yang kedua, kalau ada penyakit-penyakit bawaan, itu ada screening yang ketat untuk melakukan kapan orang bisa donor darah. Puasa atau tidak puasa boleh. Bukan mengharuskan puasa berarti sel darah tidak berfungsi, tidak, justru bagus. Sebenarnya hikmah puasa itu adalah sebenarnya kita memiliki cadangan lemak tubuh yang begitu besar. Nah, dari segi kesehatan puasa pun itu adalah bisa menghindari kita dari kanker karena sel-sel tubuh lemak yang tersimpan secara ya boleh dikatakan silent selama ini itu diambil sehingga sehat. Makanya hikmah puasa itu sangat bagus dan lebih bagus lagi setelah donor darah. Makanya pertanyaannya adalah tadi apakah boleh atau tidak? Boleh dengan syarat dan ketentuan berlaku. SKB. SKB ya, syarat dan ketentuan berlaku. Berarti ini juga sekaligus memberikan konfirmasi nih kepada pemirsa semua yang ada di rumah bahwa puasa ini tidak menghalangi orang untuk melakukan donor darah. Baik, saya kembali ke Deng Ical. Deng, tadi kan kalau kita bilang stok Makassar ini relatif stabil dan juga problemnya adalah kadang stok darah di Makassar ini dikirim ke beberapa daerah termasuk ke luar negeri. Itu regulasinya seperti apa? Apakah bukannya darah itu punya masa sehat seperti itu ya untuk digunakan atau seperti apa? Betul ya, Kak. Ya. Jadi kita memang di UTD PMI Makassar itu punya status dan tanggung jawab agak berbeda dari UTD yang lain karena kita itu adalah koordinator pemantapan mutu regional 5. Jadi kita membawahi atau bertanggung jawab secara kualitas untuk Indonesia Timur. Jadi Papua, Maluku, dan beberapa provinsi di wilayah Indonesia itu UTD PMI Kota Makassar yang menjadi ketua atau kepala regional 5. Ya. Dan kita bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaannya, kecukupannya, dan kualitasnya. Nah, kita di UTD PMI itu relevan karena ada Kepala Badan POM di sini, menjadi satu-satunya UTD di Indonesia Timur yang memenuhi syarat sebagai UTD yang berstandar CPOB Badan POM. Jadi cara pembuatan obat yang baik dari yang dikeluarkan sertifikatnya oleh Badan POM Indonesia Nasional. Nah, biasanya kalau ada kebutuhan-kebutuhan di Indonesia Timur yang tiba-tiba atau mendesak, itu PMI Makassar yang diberikan tugas untuk mengkolek ya atau menyediakan langsung, termasuk untuk kebutuhan di luar negeri. Kadang-kadang ada kebutuhan yang resus negatif dari Singapura atau kadang-kadang juga tahun lalu waktu ada kejadian di Libanon, kemudian kita yang dikirim, yang diminta untuk mengirimkan di sana, tentu dengan spek darah tertentu. Jadi ada jenis golongan darah tertentu yang mesti disiapkan. Yang saya bilang tadi itu yang kadang-kadang membuat kita agak kewalahan, tetapi alhamdulillah dengan beberapa manajemen yang kita lakukan itu ya selama ini alhamdulillah bisa terpenuhi. Mohon doanya. Dan alhamdulillah karena kesadaran berdonor darah dari masyarakat di Indonesia bagian timur, terutama di Kota Makassar itu alhamdulillah semakin hari semakin baik. Jadi kita relatif tidak terlalu mengalami kesulitan untuk menyiapkan atau untuk melaksanakan ini tugas. Jadi memang tidak terlalu banyak mengalami kendala ya, apalagi pendonor di Sulawesi Selatan khususnya di Makassar ini cukup tinggi seperti itu. Kakak Gurban, karena memang agak ada sedikit perubahan mendasar. Jadi dulu dasar atau basis utama pendonor kita itu kalangan mahasiswa. Nah, sekarang ini karena perubahan kebijakan kampus itu sehingga banyak
UKM di kampus itu tidak terlalu dinamis. Ya, akhirnya agak kurang menyelenggarakan donor darah, yaitu kita tutupi dengan basis pendonor yang lain. Jadi basis personal, komunitas, kita rajin menyasar di masjid-masjid dan gereja, sarana ibadah yang lain, di kompleks-kompleks, di komunitas-komunitas, sehingga alhamdulillah basis pendonor ini menjadi bergeser dan alhamdulillah bisa terpenuhi. Oke, berarti tadi data standby on call pendonor tetap itu menjadi sangat penting ya sampai Sangat sekarang penting, untuk ya. memenuhi kebutuhan stok darah di Kota Makassar. Baik, Dr. Musin dan juga Deng Ical, kita akan bahas lagi lebih panjang soal stok darah di Makassar. Saudara jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Mengisi ruang informasi Anda, sejumlah informasi sudah kami rangkum dalam program Kilas Kompas. Usah khawatir, tertinggal berita dan informasi terkini. Kilas Kompas akan menyajikan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Karena kami merangkum semuanya untuk Anda. Singkat, Pohon tumbang menutup jalan utama. padat, terpercaya. Tetaplah bersama kami di Kilas Kompas. Kilas Kompas, setiap hari pukul 11:30 malam, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi teraktual seputar peristiwa terkini dari seluruh penjuru tanah air. Pelaku mengemas minyak curah menggunakan label minyak kita. Selain akses, apalagi yang kemudian jadi tantangan dalam proses pencarian. Beragam kabar penting dan menarik. Juga informasi lain akan hadirkan. Bersama saya, Ihsan Sitorus. Saya Mado Kalvin, dari Kompas TV. Indonesia Update, Senin sampai Jumat, pukul 3 sore, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, masih bersama dengan Deng Ical dan juga Dr. Yudi. Dr. Yudi, tadi kalau kita berbicara soal manfaat pendonor melakukan donor darah baik di bulan puasa maupun juga di luar bulan puasa. Tapi kan kenyataannya ada syarat-syarat nih yang harus dipenuhi, misalnya berapa bulan sekali kemudian baru bisa melakukan donor darah lagi. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya syarat-syarat yang paling umum dan juga manfaat secara detail bagi kesehatan, bagi tubuh pendonor itu seperti apa? Ya, makasih. Pertama yang harus kita tahu adalah usia. 17 tahun sampai 65 tahun. Itu usia yang sehat untuk melakukan donor darah. Yang kedua, tensi 110 sampai 120/70 normalnya kan, sistol diastolnya begitu. Terus atau paling minimal 110/80, ambang batasnya seperti itu. Yang ketiga, dia memiliki kadar hemoglobin yang normal. Karena kalau hemoglobinnya di bawah dari 12 itu tidak boleh. Terus yang keempat adalah yang paling utama, kita harus periksa bahwa dia tidak membawa penyakit menular, umpamanya dia hepatitis, HIV, AIDS dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Maka itu yang terakhir adalah bagaimana kita memastikan bahwa pendonor ini sehat jasmani dan rohani. Karena ini semua yang akan ikut menentukan orang bisa mendonor. Terus manfaat apa yang bisa dirasakan langsung oleh tubuh kita setelah kita melakukan donor darah? Pertama, tubuh kita ini akan terasa nyaman, ringan, tidur enak, terus awet muda. Awet muda karena itu tadi detoksifikasi, keluar semuanya racun-racun yang sudah ada, diperbarui untuk kan sel-sel kita ini setiap hari beroperasi, tumbuh. Makanya donor darah salah satu solusinya. Dan manfaat lagi untuk donor darah adalah kekentalan darah kita itu tidak kental. Kalau kental darah itu bisa menyebabkan banyak penyakit. Bisa saja kita kena stroke, bisa saja kolesterol dan lain sebagainya, sehingga sangat banyak efek positif daripada kita donor darah. Makanya saya sarankan kepada seluruh masyarakat yang ingin sehat, selain olahraga, berdonor darah lah. Selain olahraga, berdonor darah lah. 3 bulan itu. 3 bulan ya, 3 bulan. Setelah diambil donornya, diambil darahnya, 3 bulan lagi bisa untuk donor darah. Oke. Ini juga supaya memberikan kesempatan untuk tubuh melakukan regenerasi. Seperti yang disebutkan oleh Dr. Yudi. Baik, saya kembali ke Deng Ical. Kalau kita berbicara lagi stok darah di Kota Makassar. Nah, kalau kita lihat memang kan
dari jumlah ini 1.300 ini termasuk tergolong aman lah seperti itu. Tapi kalau kita pecah lagi bagian golongan-golongan darahnya kan pasti tidak semua golongan darah ini terpenuhi. Betul ya. Nah ini apa yang kemudian dilakukan oleh PMI Makassar, Deng? Iya. Jadi memang kalau jumlah totalnya itu tadi saya cek itu 1.368 kantong. Nah, cuma itu di beberapa golongan darah ada lagi komponen lain yang agak kurang. Jadi misalnya golongan darah A tadinya lengkap semuanya, B, O, kemudian AB. Nah, golongan darah AB ini setelah dicek itu ternyata trombositnya yang 0. Yang lain juga ada di golongan darah yang lain tetapi sedikit, terbatas. Jadi memang itu trombosit yang paling kurang. Kenapa? Karena trombosit itu juga yang waktu umurnya atau waktu simpannya itu terbatas. Trombosit itu cuma tahan 3 sampai 6 hari. Singkat ya. Singkat, sangat singkat. Makanya biasanya juga yang butuh trombosit itu kadang-kadang butuhnya itu tak lewa-lewa, Mas Guru. Jadi kadang-kadang ada yang butuh 10 kantong, ada yang butuh 20 kantong. Melebihi. Jadi kita average-nya itu kita sudah siapkan, tapi ternyata ada yang kebutuhan tiba-tiba. Ada yang leukemia, ada yang tiba-tiba butuh plasma banyak, dan akhirnya kemudian ini juga tanda kutip mengganggu. Nah, kita langsung calling, tolong siap-siap. Ada juga yang kita antisipasi dengan meminta kepada si pembawa resi dari rumah sakit atau pengantar rumah sakit ini, kita minta untuk men-standby-kan donor darah sukarela atau donor darah keluarga. Jadi kita langsung advice begitu ada call masuk bahwa ada yang butuh, minta tolong Pak, Ibu, karena di sini stoknya terbatas, siapa tahu bisa kita ajak teman-teman untuk standby sambil kita siapkan, sambil kita minta ke seluruh gerai dan kegiatan-kegiatan lain itu untuk bersiap. Nah, kalau kita tidak mampu menyiapkan, biasanya ditutupi dengan donor darah keluarga atau donor darah sukarela. Begitu kakak antisipasinya kita. Jadi berarti memang antisipasinya sudah dilakukan beberapa langkah ya, termasuk dengan menyediakan pendonor darah sukarela dari keluarga. Dan ada beberapa komunitas yang didirikan khusus untuk membantu pasien. Jadi ada, kalau boleh saya sebut, ada namanya komunitas pahlawan darah, ada namanya komunitas resus negatif, ada namanya komunitas Blood for Life, dan ada beberapa komunitas donor darah Makassar, ada Sulawesi Selatan yang alhamdulillah secara inisiatif mereka itulah yang langsung mempublish. Ayo teman-teman, ada yang butuh, ini namanya. Ini nomor kontaknya dari PMI, silakan kontak langsung atau melalui PMI. Berarti memang komunikasi antar komunitas ini juga membantu membantu untuk menemukan pendonor. Apalagi kalau memang kalau kita lihat misalnya di rumah sakit biasanya memang butuhnya urgent, butuhnya urgent untuk pemenuhan darah bagi si pasien ini. Kalau saya kembali lagi ke Dr. Wahyudi, tadi kan masalahnya adalah trombosit. Biasanya memang ketersediaan darah secara umum misalnya ini banyak, tapi pendonor trombosit ini kurang. Sebenarnya kalau kita lihat seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa mendonorkan trombosit ini? Apakah memang ada spesifik ataupun juga yang harus dilakukan? Misalnya saya ingin mendonorkan trombosit, apakah harus ada persiapan yang saya lakukan sebelum kan donor trombosit? Ya, tadi kan sudah tadi saya sampaikan syarat-syarat umum. Syarat-syarat umum mendonor itu sama untuk trombosit. Trombosit cuma juga sama. Trombosit ini kan terbatas. Jadi ibaratnya kalau kita ditapis-tapis beberapa kali baru bisa dapat trombosit. Berbeda kalau bukan trombosit dan darah biasa, langsung. Sama dulu waktu zaman COVID, ada namanya plasma convalescence. Plasma convalescence warnanya putih ke kuning-kuningan. Itu adalah inti sel darah, namanya plasma. Itu ditapis beberapa kali baru dapat plasmanya. Itu kenapa terbatas, karena bisa saja mendapatkan satu keperluan trombosit itu memerlukan 4-5 orang, 7-10 orang itu dikumpulkan. Nah, itu kenapa agak susah. Berbeda kalau bukan trombosit, langsung saja. Itu pun dilihat juga golongan darahnya. Ada golongan darah A, B, C dan lain sebagainya, itu kan perlu persiapan-persiapan. Apalagi trombosit. Sebenarnya yang susahnya itu karena terbatasnya saja jumlah di dalam tubuh. Bahasa awamnya ditapis-tapis baru dapat. Baru bisa dapat trombosit atau plasma ini. Oke. Berarti ini juga menjadi salah satu kendala ya selama ini. Tapi terus dilakukan dan juga dicarikan solusi dari PMI Makassar. Baik, kita break lagi, Dr. Wahyudi dan juga Deng Icel. Kita akan kembali saja dari berikut. Tetaplah bersama kami.
selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Manfaatkan siang Anda dengan memperluas khazanah informasi terkini. Sementara jembatan Kemang Pratama di kota Bekasi, Jawa Barat ambles akibat banjir besar. Aktual dan terpercaya dari segala lini. Dalam negeri hingga mancanegara. Ikuti Kompas Siang. Setiap hari pukul 11 siang. Live di Kompas TV. Sebuah penelusuran jurnalistik. Investigasi untuk mencari bukti. Dari peristiwa-peristiwa yang mengundang polemik. Dipo Investigasi. Setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Di bawah komando Presiden Prabowo, Kabinet Merah. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, tentunya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Kita kembali ngobrol soal darah di Kota Makassar. Nah, kalau kita mau melakukan sesuatu misalnya untuk donor darah, pasti tidak bisa kita hindari yang namanya kendala, Deng Ical. Mungkin boleh dijelaskan sebenarnya kendala apa saja yang selama ini dirasakan oleh PMI Makassar? Mungkin boleh diinfokan juga, termasuk mungkin biayanya, karena kan untuk melakukan ini kan butuh berbagai alat dan bahan, dan juga itu butuh biaya. Boleh langsung sekaligus diinformasikan. Dan pemirsa Kompas TV, yang pertama kendalanya sih sebenarnya saya ingin memantapkan kembali pemahaman. Jadi ada juga pemahaman yang kurang lengkap lah dari masyarakat itu yang menganggap bahwa kalau kita mendonor itu sekadar membantu orang. Jadi sehingga termotivasi untuk membantu orang. Jadi ada sebenarnya pemahaman yang lebih lengkap bahwa selain membantu orang, yang paling utama sih sebenarnya adalah membantu kesehatan diri sendiri. Jadi seperti yang kakak Dr. Yudi sampaikan tadi itu, mengurangi fleksibilitas seperti kentalan darah, kemudian awet muda menguatkan detoksifikasi, ya, sehingga awet muda tambah pintar. Karena kemampuan angkut oksigen ke organ tubuh yang lain itu menjadi maksimal. Jadi kita jadi tambah awet muda, tambah pintar, tambah sehat, sebenarnya itu. Sehingga masyarakat itu berdonor menjadi lebih termotivasi. Itu yang kita ingin sampaikan, bahwa selain membantu orang, nah itu juga membantu diri sendiri. Kemudian yang kedua, memang ada juga pemahaman yang kurang tepat lah, bahwa dianggap bahwa ini PMI cari uang. Masa kita ini pas kita mendonor tidak dikasih kayak apa-apa, vitamin di susu sama apa dikasih ki, pas kita butuh mesti kita bayar 500, 300 sekarang ini 360. 360 itu per kantong darah. Sebenarnya itu bukan harga darah, tetapi itu adalah biaya pengganti pengolahan darah. Karena untuk setiap satu kantong yang diproduksi di PMI itu, menurut SK-nya Kemenkes dan SK-nya PMI, kalau SK-nya PMI itu dibutuhkan uang sebesar 680.000 per kantong darah. 600. Sementara Kemenkes itu kalau saya tidak salah 485.000 per kantong darah. Kenapa berbeda? Karena memang secara umum PMI itu punya standar sendiri sesuai dengan Badan POM itu, yang kalau itu diikuti semuanya itu menjadi sekitar 680.000 per kantong darah. Kemudian kalau secara umum semuanya yang standar, ada hepatitis B, hepatitis C, sipilis, kemudian HIV/AIDS, itu hematologinya lengkap diperiksa, maka itu membutuhkan biaya sekitar 680.000 per kantong darah itu. Tentu dengan syarat dan ketentuan seperti yang dokter sampaikan itu, bagaimana kontaminasi dengan udara, bagaimana proses pemeriksaan laboratoriumnya, dan seterusnya. Nah, itulah yang PMI tidak sanggup untuk membayar semuanya karena keterbatasan anggaran, sehingga kita minta kepada pemerintah untuk mengcover sebagian. Seperti di Makassar ini, alhamdulillah setiap tahun PMI itu mendapatkan biaya pengganti pengolahan darah subsidi dalam bentuk hibah itu sebesar kurang lebih 3 miliar. Dari 2 miliar sampai 4 miliar. Jadi rata-ratanya itu sekitar 3 miliar. Itu juga masih kurang sebagian, makanya kita diberikan kesempatan untuk menarik
biaya pengganti pengolahan darah ke masyarakat sebesar 360.000 tahun kemarin. Tahun ini kalau saya tidak salah sudah 485.000. Itu juga diminta masyarakat yang membayar, tetapi selama ini juga dibayarkan oleh BPJS. Karena itu sudah tercover di BPJS. Jadi aman sih sebenarnya. Masyarakat tidak perlu membayar dalam bentuk uang, dan di PMI itu semuanya tercover atau melayani dari beberapa asuransi, sehingga kita berharap masyarakat itu tidak terlalu mempersoalkan ini. Cuma kita ingin pemahaman ini oleh masyarakat bahwa bukan harga darah. Jadi darah itu gratis. Semuanya itu tidak ada yang bicara soal uang. Tetapi untuk memastikan kualitas darah yang ditransfusikan itu layak, sesuai standar Badan POM, sesuai standar WHO, maka kita butuhkan biaya itu kurang lebih antara 485 sampai 680.000. Betul. Jadi berarti tetap disubsidi. Tetap disubsidi. Tetap disubsidi. Dan juga ini penting supaya masyarakat punya mindset bahwa uang ini tuh tidak diambil gitu milik pribadi, tapi memang untuk penanganan menjaga kualitas darah. Baik, saya ke Dr. Wahyudi. Dr. Wahyudi mungkin boleh jelaskan singkat sekaligus mengajak masyarakat Kota Makassar untuk donor darah. Pentingnya donor darah kepada warga Kota Makassar. Ya, bagi seluruh warga Kota Makassar di mana saya berada, saya mau tambahkan lagi tadi kata Gufron bahwa ada khusus untuk perempuan. Perempuan itu tidak boleh kalau dia lagi menyusui, menstruasi, dan sedang hamil. Itu tidak boleh donor darah karena justru dia butuh asupan darah yang besar. Terus manfaat yang lainnya yang kita bisa rasakan selain itu adalah kata Deng Ical bahwa donor darah ini selain kita membantu orang, kita juga membantu diri kita sendiri. Karena sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal kata Gufron. Dan yang paling utama adalah untuk menciptakan pola hidup sehat di dalam tubuh kita ini, selain berolahraga, istirahat cukup, makan makanan yang cukup bergizi, apalagi di era sekarang kan fast food, dan sebagainya kan, kita sendiri di Badan POM itu selama sebulan bulan Ramadan itu kita aktif ke lapangan melihat apakah ada mengandung formalin, boraks dan sebagainya. Makanan itu yang tiap hari kita makan, itu cukup berpengaruh terhadap kualitas darah. Makanya donor darah lah supaya detoksifikasi maksimal itu bisa terjadi dalam tubuh kita. Makanya saya ajak kepada seluruh masyarakat, ayo kita donor darah kita tiap 3 bulan, dan syarat-syarat yang tadi saya sampaikan, pertama pastikan bahwa kita ini sehat jasmani dan rohani. Yang kedua, bagi perempuan khusus untuk hamil dan menyusui dan haid itu tidak boleh. Tapi yang lainnya tensi kalau normal silakan donor darah. Silakan donor darah supaya untuk menjaga kebugaran tubuh. Baik, singkat saja ke Deng Ical, apa harapannya kepada masyarakat terkait PMI Makassar? Iya, yang paling utama itu kalau mau tambah ganteng, tambah cantik, tambah sehat, simple. Selain disampaikan tadi Dokter Yudi itu ya donor darah karena itu tadi membantu mendetoksifikasi, membantu mengurangi kekentalan, fleksibilitas darah, dan yang paling utama itu meningkatkan kemampuan angkut oksigen dan mineral ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita berdonor darah, yang paling utama itu adalah memotivasi bahwa ini adalah tanggung jawab kita semuanya untuk membuat badan kita sehat. Yang kedua adalah tanggung jawab kita semuanya itu untuk membantu saudara kita yang lain. Karena darah itu tidak bisa diproduksi oleh pabrik. Tidak ada made in China, made in Amerika, made in mana saja, tidak ada. Semuanya made in dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Jadi ini yang paling mahal yang tidak bisa diproduksi. Jadi kalau Anda mau bermanfaat, mau berguna, yang paling hakiki itu adalah ya donor maki, ya bersedekah. Jadi menambah motivasinya teman-teman yang lain itu. Selain sehat, itu adalah bagian dari tanggung jawabnya kita, sekaligus juga itu membantu orang. Membantu orang, sekaligus juga membantu diri sendiri tentunya Ini merupakan tanggung jawab kita untuk bisa membantu sesama dan juga membantu diri kita sendiri. Baik, terima kasih Dr. Wahyudi Musin dan juga Deng Ical sudah hadir bersama-sama kita di Sapa Sulsel. Tentunya kita bahas banyak soal stok darah dan semoga bisa memotivasi masyarakat Kota Makassar. Saya Gufron Ahmad Ilham, mewakili kerabat kerja, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.